sih. Nah, aku biasanya opening dulu. Ini udah bener cek dulu. Harusnya udah sih. Agak trust issue ya. Halo semuanya, selamat datang di Cerita dari Nima episode 3. Hari ini gue udah sama Kak Laila dari Faculty of Behavioral Science dan dari Department of Developmental Psychopathology di Radboud University. Beliau lagi mengerjakan PhD di sini dan sekarang kita bakal tanya-tanya tentang gimana perjalanan karir termasuk juga dengan penelitiannya. Oke, halo Kak. Hai. Halo, jadi kita dari PPI ini pengen membagikan lah gimana pengalaman bekerja di Nijmegen gitu kan. Nah, sebelum kita lanjut, boleh dijelasin nggak Kak spesifik topik of study-nya apa? Tadi kan aku udah jelasin department sama fakultinya kan. Iya, oke. Biasanya dari Faculty of Social Science, tapi research institute-nya itu adalah Behavioral Social Science. Behavioral Social Science. Tapi disebutnya Behavioral Science Institute, jadi BSI gitu sebutnya, Behavioral Science Institute atau dari BSI. Saya dari Departemen Developmental Psychopathology. Oh, oke. Nah, spesifik penelitian saya ini adalah tentang perkembangan loneliness pada remaja awal. Oh, oke. Perasaan kesedihan. Aduh, relate banget gak sih kan? Ya. Kebetulan di Indonesia itu memuncak setelah COVID. Jadi setelah COVID-19 tuh topik loneliness ini lagi hype gitu ya. Di Jepang, di Korea, di sini termasuk di Belanda sebagai negara yang anak-anak dan remaja well-being, ternyata mereka juga sama mengalami loneliness. Jadi saya tertarik gimana ya kalau kondisi di Indonesia post-COVID masih ada atau itu memang perkembangan normal pada remaja atau ini sesuatu yang perlu kita waspadai. Karena pada penelitian-penelitian lain loneliness yang endurance, yang panjang jangkanya, ternyata beresiko pada menurunnya well-being remaja. Oke. Well-being ini bisa dijabarkan lagi nggak Kak? Misal kayak kesehatan atau apa tuh well-being tuh daya juang atau gimana? Iya. Well-being itu sudut pandangnya kalau dari sisi psychological well-being itu salah satunya ada daya juang, betul. Biasanya kita sebut resilience gitu ya. Termasuk juga kepuasan terhadap hidup gitu ya. Termasuk juga dia adalah kebahagiaan dalam menjalani hidup, punya purpose untuk menjalani kehidupan gitu ya. Nah itu ada anak-anak remaja yang well-being. Opposite-nya atau ill-being, biasanya kita sebut juga ill-being. Iya, aku baru pertama kali dengar. Ada juga tuh konsep itu. Atau biasanya kita sebut sebagai mental health problems ya. Jadi anak-anak yang mengalami masalah-masalah dengan mental health problems kayak misalnya perasaan depresi gitu ya, kecemasan yang berlebihan, itu ya opposite-nya. I see. Oke Kak. Sebelum memutuskan untuk terjun ke penelitian itu, boleh tahu nggak Kak apa background-nya, apa yang melatar belakangi kok sampai mendedikasikan waktunya untuk itu? Kebetulan kan saya ngajar di Indonesia, itu ngajar di Fakultas Psikologi di Universitas Pajajaran. Menspesifikkan diri dan ditugaskan mungkin gitu ya di banyaknya itu mengajar di profesi psikologi. Jadi nanti lulusannya itu akan jadi psikolog kan. Si profesi psikologi ini termasuk adalah mensupervisi mahasiswa-mahasiswa kita yang sedang praktek kerja di puskesmas, di rumah sakit. Termasuk saya sendiri kan posisinya psikolog ya. Jadi saya juga terima klien. Dari pengalaman menjadi supervisi, dari pengalaman juga saya sebagai psikolog melihat ternyata anak-anak remaja di Indonesia itu kondisi well-being-nya masih ada yang bisa dikembangin lagi deh, masih bisa ditingkatkan deh. Ada apa ya? Nah dari situ cari lagi berbagai macam aspek, ternyata tertariknya pada loneliness. Nah udah gitu lihat lagi faktor-faktor apa sih yang berperan untuk men-tackling gitu ya si loneliness ini. Banyak penelitian bilang salah satunya pasti parenting ya. Itu kan parents kan punya peran besar ya untuk si remaja. Dan ternyata untuk remaja nggak parents doang, ada peer juga gitu. Nah, jadi di penelitian ini saya mencoba mengkombinasikan gitu ya, semua itu. Ada loneliness-nya, ada dampaknya terhadap well-being, ada peran orang tua dan teman sebaya untuk men-tackling si loneliness ini kayak gimana sih. I see. Dari situ yaudah deh bikin proposal, terus melamar ke beberapa universitas lah gitu ya.
Maksudnya ini universitas di luar negeri? Luar negeri sih, karena memang saya kayaknya perlu belajar lebih banyak deh, karena di tempat lain yang mendalami loneliness, karena mungkin di Indonesia juga kayaknya konsep ini belum banyak gitu diteliti. Karena di Belanda salah satunya adalah bahwa mereka negara punya tujuan well-being anak tuh harus jadi nomor 1 di Uni Eropa setidaknya gitu Yeah. Jadi aku coba deh lihat-lihat gitu. Salah satunya ke sini New Zealand, Index of Happiness-nya anak-anak di sana tinggi sekali gitu. Australia gitu. Jadi saya coba di 3 negara itu, nyangkutnya di sini gitu ya. Jadi di sini juga yang jadi khas adalah di Radboud adalah kita punya di SI ini punya developmental psychopathology yang relate banget sama kalau aku nanti balik ke Indonesia, aku ngajar di clinical psychology. Ini si developmental psychopathology pasti kepake banget buat aku ajarin lagi ke mahasiswa gitu. Kayaknya cocok sih, ya udah jadi akhirnya mendarat di sini ya. I see. Berarti bisa dibilang ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya, salah satu alasan kenapa akhirnya lanjut di Radboud selain karena opportunity-nya ada, karena juga kebetulan fakulty atau studi yang spesifik studi yang mereka provide itu unik ya begitu. Betul. Jadi developmental psychopathology ini ada expert juga yang memang banyak penelitiannya di loneliness, baik itu pada anak, pada remaja ataupun adult ya, karena kita lihatnya kan perkembangan ya kalau di psikologi perkembangan. Jadi wah ini cocok ya. I see. Selain itu boleh nggak Kak, kira-kira Kak Laila tahu nggak kenapa kok dari proposal tadi akhirnya Radboud itu juga kayak klop gitu, juga tertarik untuk oke deh ayo kita lakuin penelitian ini dan sama-sama gitu ya. Kayaknya kalau untuk PhD nih, mungkin kalau nanti teman-teman ada yang mau pursue PhD ya, atau mungkin yang magister juga, biasanya kita kuncinya cari dulu promotor. Kuncinya tuh promotor itu adalah orang yang mensupervisi, yang mempromosikan kita mau jadi dokter nih, dan mensupervisi kita di lapangan atau di kampus gitu ya. Sorry, promotor ini berarti faculty kayak pengajar atau yang memprovide dana? Pengajar. Jadi dia profesor. Dia punya wewenang untuk mempromosikan seseorang PhD kandidat menjadi doktor, gitu, menjadi PhD gitu. Nah, cari dulu itu, karena kalau nggak ada dia, gitu ya, yang klop sama penelitian kita, ya nggak akan mau ada yang terima dong, karena PhD kan basicnya research ya. Research itu ya berarti kan kita harus nempel sama orang yang risetnya sama. Gitu. Jadi kayaknya cari dulu promotor yang cocok sama minat kita. Habis itu pas bikin proposal kita explore dengan mensitasi punya dia. Mensitasi karya-karya orang-orang yang expert di situ, termasuk harus ada si promotor itu. Nah, kalau bisa sekalian sama daily supervisornya yang mau kita incar. Si supervisor kita kan biasanya ada promotor terus ada daily supervisor. Jadi kalau daily supervisor kita hampir tiap hari ketemu, diskusi itu seminggu sekali intens. Promotor mungkin bisa sebulan sekali, ada yang 2 bulan sekali. I see. Citasilah mereka gitu ya, karena itu kayaknya kalau menurut saya dari pengalaman teman-teman juga, pengalaman saya juga itu kayaknya jadi kunci deh buat proposal kita klik sama akhirnya risetnya mereka. I see. Dan usahain sespesifik mungkin mirip dengan riset yang sedang mereka jalani, mereka punya dana. Karena kan mau riset kalau nggak ada dana gimana ya? Gitu kan. Benar. Oke. Itu mungkin tips ya. Oke. Terus habis itu aku juga sempat tanya-nanya, kita sempat ngobrol sebelumnya. Kak Laila ini dapat external funding ya? Iya, betul. External funding ini posisinya sebagai tambahan atau dia utama Kak? Karena kan tadi udah dibilang juga ya kita nyari yang promotornya ini ada berdana gitu berdana, punya gitu kan? Dana riset, hibah riset. Gimana nih skema pendanaannya gitu loh? Skema pendanaannya kalau saya karena posisinya PNS di Indonesia, Pajajaran ya soalnya. Yang betul, pegawai negeri, terus juga dosen di suatu institusi gitu ya, di Universitas Pajajaran. Jadi berangkat dengan saya punya kontrak kerja dari Indonesia. Sebenarnya nggak masalah sih dari Indonesia, kita mau dibiayain siapa aja ya. Cuma kan kita cari opportunity ya, cari opportunity yang paling besar itu dari mana? Karena saya berangkat dari dosen di bawah Kemenristek Dikti waktu itu. Berarti kita paling kayaknya opportunity paling banyak ada di situ deh gitu ya. Nah, maka dari itu aku coba dulu BPI, aku juga coba LPDP. Sebenarnya dua-duanya di posisi lolos, cuman BPI itu duluan beasiswa pendidikan Indonesia duluan pengumuman ya. Jadi kita ambil yang opportunity-nya dulu lah ya. Opportunity duluan ambil aja gitu, jangan disia-siain gitu. Belum tentu datang 2 kali kan. Benar.
Nah itu jadinya funding kita dari sana full besarannya. I see, yeah. Tapi Radboud juga tidak terus kemudian kalau kita ada kekurangan atau ada kesulitan mereka juga akan membantu gitu. I see. Kayak misalnya kayak sekarang promotor saya misalnya ketika ada conference undangan untuk kita, saya yang dikirim misalnya gitu ya. Nah, mereka kasih dana kita untuk berangkat gitu. Jadi kita ya ada sebagian dana yang bisa di cover oleh hibah risetnya mereka. Ya, I see. Berarti kalau untuk yang kehidupan ya, living gitu, itu dari mainly dari BPI tadi. Tapi kalau untuk yang lebih ke teknis, ke penelitian pekerjaan, itu dari Radboud-nya gitu ya. Radboud juga kasih funding gitu. Itu berapa tahun tuh Kak di sini programnya? Kontraknya 4 tahun. 4 tahun ya. Dan sekarang udah jalan? Tidak. Sekarang udah tahun kedua. Oke. Akhir. Tahun ketiga awal dong. Awal ya. April. Oke. 75% progres. Tidak, 50. Aman. So far aman sih. Semua masih dalam track timeline yang pas lah gitu ya. Mudah-mudahan lancar. Amin. Terus itu di BPI kan, dari pemerintah. Itu skemanya gimana tuh Kak? Apakah harus pulang ataukah lebih fleksibel atau gimana tuh? Sejauh ini kalau di kontraknya nggak se-fleksibel itu ya, karena kita juga PNS kita ada kesini dalam tujuan tugas belajar. Nah yang mengikat itu si tugas belajar itu memang kita harus pulang dulu untuk mengabdi gitu ya. Ada batasan, ada waktunya nggak? Iya ada waktu. Kalau di rules PP dosennya itu 2N+1. 2N+1, oke. 9 tahun mengabdi dulu gitu ya, baru nanti kita mau pergi lagi untuk misalnya cari riset di luar negeri atau misalnya mau postdoc gitu ya. Kalau PhD kan lanjutannya postdoc. Misalnya mau postdoc ngurusin riset itu sih memungkinkan. Atau misalnya kalau memang ada opportunity postdoc sebetulnya tidak menutup kemungkinan juga, tapi tetap kita berarti harus posisi pulang ke Indonesia. Kita bekerja di Indonesia, mungkin nanti join research sama fakultas di sini gitu ya. Atau ada skema tertentu yang kita bisa bekerja sama, itu sih sebenarnya masih memungkinkan opportunity itu. Cuma tetap harus pulang dulu ya utamanya ya. Pulang dulu. Tapi aku ini agak side track dikit nih Kak. Tadi kan udah disebut kayak bisa aja kan ada join research gitu. Banyak teman-teman di sini juga. Iya kan? Kayaknya dunia research itu terutama di Indonesia ya, kita tuh kayak kurang familiar kan sama gimana sih skema pekerjaannya, skema pembayarannya juga. Jadinya tuh kayaknya orang untuk masuk ke dunia research tuh agak malas gitu. Atau enggak kayaknya enggak ini ya. Iya, serius banget gitu ya. Terus gajinya kayaknya gitu ya. Gitu kan. Well, sebenarnya kalau memang dibanding dengan industri ya lebih bagus dibandingkan betul ya kalau dari segi keuangan ya. Keuangan, tapi kan seenggaknya kalau misal di luar negeri tuh dengar-dengarnya aku ya, seenggaknya kalau penelitian tetap masih cukup buat hidup gitu. Jadi kayak seenggaknya kita bisa ngelakuin yang kita suka, tapi juga tetap bisa survive gitu kan. Nah, kalau misal tadi kayak ada join research gitu antara Radboud dan institusi pajajaran gitu. Secara funding apakah juga akan double atau utamanya bakal dari pajajaran misal, tapi Radboud-nya ya nggak terlalu berkontribusi atau gimana tuh Kak? Aku penasaran sih. Gimana? Itu tergantung skema hibahnya sih biasanya. Oke. Kayak bisa di Unpad kita punya skema hibah misalnya join research terus ngasih allowance 3 bulan kita untuk di sini sebagai dosen. Misalnya aku udah pulang nih, gitu tapi aku punya kesempatan sama promotorku untuk kerja sama lagi gitu ya. Kita bisa ke sini untuk riset di sini bareng diskusi dan segala macam, dikasih dana sekian bulan. Oke. Nanti balik lagi gitu ya. Seberapa banyak akhirnya misalnya untuk ambil data kan itu kan dana penelitiannya juga nggak kecil ya. Seberapa banyak sih dari Radboud dari sini itu biasanya diatur dari MOU juga. Jadi ada kerjasama antara pihak A dan pihak B gitu ya, atau antara Unpad sama Radboud segimana sih besarannya atau mau gimana diatur apa dibiayain Radboud yang mana yang dibiayain Unpad. I see, berarti memang tetap ada pendanaan dari dua institusi ini ya. Bisa. Betul. Tapi apakah kalau misal kita ada join research gitu, jadinya gimana ya? Apresiasi dalam bentuk dana, gaji ya sebenarnya. Aku cuma
lebih panjang. Kayaknya kalau aku nih posisinya PNS ya, jadi gaji udah pasti dong dari pemerintah ya, dari PNS. Cuma apakah jadinya ada dapat tambahan income dari situ? Kalau nggak dapat ya. Cuma jadinya kita punya fleksibilitas lebih dalam melakukan penelitian yang tadi. Iya, gitu. karena jadi kita misalnya kita kurang dana bisa saling bantu, saling nyokong, atau misalnya kita bisa join dalam kerjasama untuk data, misalnya cross cultural studies. Kayak rekan saya juga ada yang cross cultural studies, terus jadi yang satu datanya diambil di Belanda, yang satu di Indonesia, terus kita komparatif. Itu kan kaya banget, gitu keren gitu. Jadi nggak selalu bentuknya akhirnya material sih, gitu ya, nggak selalu bentuknya uang, akhirnya kerjasamanya juga termasuk data exchange gitu ya. Ya itu tergantung dari MOU dan kesepakatan di dua belah pihak. Tapi kalau gaji, berhubung saya PNS, jadi biasanya kontraknya udah langsung dari pemerintah ya. Tapi bisa jadi sih kalau mungkin ya terbuka juga kemungkinan kayaknya kalau ada teman-teman yang memang benar-benar riset gitu, ya bisa jadi dapat funding gitu juga, ya. Dapat juga dan untuk, gaji gitu ya. Dan untuk operasional gitu kan. Oke. I see. Gitu. Oke deh. Ini cukup clear sih itu ininya. Terus selain itu, ini kita udah bahas lah ya soal karir gitu. Kita kayaknya coba belok dikit ke soal penelitian ya. Laila, aku udah baca-baca di Google Scholar-nya, itu salah satunya tuh ada yang kayak dampak kecanduan HP juga ya. Itu dilakuinnya waktu di sini atau gimana tuh Pak? Itu yang tentang gadget di Indonesia. Di Indonesia ya? Sorry. Berarti kalau misal yang Redbound itu kan dia yang loneliness setelah COVID. Iya, itu ya, spesifik loneliness setelah COVID ya. Iya. Itu tadi aku ada baca juga ada yang tentang peran support system ibu rumah tangga. Iya, kalau nggak salah ya. Tentang psychological distress pada mother gitu ya. Waktu itu kita ambil 1.700-an ibu di Indonesia pas COVID untuk neliti bagaimana sih kondisi psychological distress mereka selama masa pandemi. Salah satunya di masa pandemi sih. Itu seru sih, soalnya dapetnya banyak ya, 1.700. Terus waktu itu lagi wave pertama COVID, jadi kelihatan banget distressnya tinggi gitu ya. Berarti kontras gitu ya, untuk ngambil kesimpulan juga jadinya lebih terlihat ya. Lebih kelihatan hasilnya. I see. Dia psychological distress, juga ngelihat support sistemnya dari siapa aja sih gitu ya. Ternyata kalau ada extended family mereka lebih terbantu. Ada asisten rumah tangga, ternyata mereka lebih membantu. Ada yang surprising nggak Kak? Misal kayak ini harusnya bantu nih, tapi kenapa presence-nya dia malah tambah distressnya gitu? Misal apa? Ya kalau yang kemarin menarik itu justru tidak ada perbedaan antara ibu bekerja dan tidak bekerja dalam psychological distress. Oh gitu. Menarik ya. Jadi kan gue pikir misalnya ibu rumah tangga, misalnya ada orang ya kan suka stigma. Kayaknya kalau di ibu rumah tangga mungkin nggak terlalu banyak distress karena nggak ngebelah antara rumah tangga dengan pekerjaan. Misalnya kalau ibu bekerja kan jadi dua workload-nya gitu ya. Oh ternyata enggak kok gitu ya. Ternyata kedua-duanya sama-sama mengalami psychological distress, walaupun mungkin dimensionnya yang berbeda-beda ya. Misalnya ya gitu, ada yang satu lebih ke kecemasan, yang satu lebih ke pressure, yang satu lebih ke gimana nih menangani perkembangan anak gitu ya, lebih concern gitu. Itu menarik sih. Jadi kalau dari situ untuk ibu bekerja nggak ibu bekerja nggak ada perbedaan sih. Itu menarik sih, karena mungkin hipotesa awalnya kalau ibunya tidak bekerja akan mungkin lebih bisa menghadapi karena dari rumah kan, udah di rumah posisinya, nggak bagi 2 jam kerja. Oh ternyata nggak juga ya, ngadepin anak 24 jam juga kayaknya lumayan ternyata bikin stressful. Di rumah terus ya, di rumah terus stressful juga suami ya, di rumah terus juga. Iya, jadi ternyata ada juga kayak gitu kan. Tapi dari penelitian itu juga yang bikin saya juga tertarik tentang parenting sih. Itu juga karena beberapa studi saya mengaitkan tentang bagaimana sih kondisi seorang ibu. Dari situ juga akhirnya melihat juga gitu ya, oh berarti peran parents terhadap perkembangan anak tuh signifikan banget. Terus juga itu kalau disambungin lagi berarti kalau nggak salah dia ada yang kayak depresif dan loneliness hubungannya ke pola parenting ya? Ya jadi gimana pola parenting pola parenting yang mana sih gitu ya, yang bisa membantu mengatasi loneliness terhadap kondisi anak yang depresif gitu ya. Karena kan loneliness itu udah penelitiannya banyak banget, pasti bikin memprediksi gitu ya, si depresif symptom tuh tinggi. Gimana sih si parents ini yang kayak gimana polanya yang
pas buat nge-tackling biar ini tuh nggak jadi dampak negatif. Gitu. Emang parenting pattern tuh ada apa aja tuh Kak? Secara singkat deh. Karena kan kita ini nggak terlalu teknis ya, ini buat general audience juga. General audience sebenarnya kalau kita mau bagi yang sekarang lagi tren ya, yang gampang adalah 2, positif negatif atau supportive unsupportive. Kalau zaman sekarang ngomongnya positif Nikita Willy sama VOC gitu kan. Kayaknya gitu ya, Nikita Willy lagi ngetren banget ya. Collective gitu. Jadi ada supportive, ada unsupportive. Jadi kalau supportive tuh warm gitu ya. Terus disiplin yang terstruktur. Nah, itu tuh yang fungsi yang positif, supportive. Tapi si unsupportive ini rejection. Gitu ya, udah pasti ngeri. Jadi rejection, chaos, karena nggak ada disiplin yang terstruktur, atau harsh punishment. Jadi punishment tapi yang coercive gitu ya, yang physical, abusive gitu ya, yang unsupportive. Itu mau bagi gampang sih gitu. Singkatnya gitu ya. Terus habis itu gimana nih Kak? Itu relasinya ke loneliness dan depression gitu. Nah, jadi kalau dari hipotesisnya dengan ada supportive parenting yang mensupport, ini sebenarnya membantu si anak membangun self esteem yang kuat. Aku diterima, aku merasa dicintai sama orang tuaku, aku punya self esteem dong yang positif gitu ya. Dengan orang tua ngasih support dengan disiplin, dengan pola asuh yang baik juga, dia ngebangun, oh aku jadi punya daya juang, punya coping strategi. Jadi ketika remaja mengalami loneliness, karena dia udah punya basic dari orang tuanya, semua si positif, kepribadian positif itulah ya. Ketika menghadapi loneliness sekalipun, dia nggak akan down gitu, nggak akan jadinya itu jadi stressful yang tidak bisa dia tangani. Justru itu karena resilience, dia bisa bangkit dan mengatasi itu, jadi punya sense of, oh aku punya sense untuk mengatasi masalahku gitu. Kenapa tetap loneliness ini berdampak? Karena loneliness ini secara developmental psychology ini menarik nih. Normal terjadi, sebenarnya normal. Boleh ya nggak apa-apa dong. Nggak mungkin dong kita ngalamin kesepian, apalagi di early adolescence dia lagi ngalamin transisi, ya pubertas gitu ya, ya pindah sekolah, ganti temen gitu ya, terus perubahan dari dependensi ke orang tua jadinya harus autonomi gitu ya. Semua transisi ini bikin mereka lonely. Wajar banget. Itu yang justru kita pengen lihat di penelitian aku ya. Gimana sih pattern perkembangannya, makanya studinya longitudinal panjang. Gimana sih patternnya? Yang khawatir itu kalau pattern ini ternyata terus increasing gitu ya, atau dia tetap dalam jangka panjang. Misalnya levelnya tinggi terus stabil tapi panjang gitu. Nah si chronicle ini yang akan berdampak buruk, memprediksi nanti adult life-nya juga, mental health-nya juga menurun. I see. Jadi harapannya kalau punya orang tua di masa remaja yang suportif, sekalipun dia ngalamin, sebenarnya nggak harus loneliness aja ya. Mungkin yang bisa diambil adalah apapun struggle yang remaja alami, apapun kondisi stressful event yang mereka alami, normal dialami sama mereka. Kalau punya support system yang baik, peers maupun parents, itu mereka udah tangguh gitu. Jadi I see. Ya mereka tinggal tackling aja. Ya udah, ya aku tahu aku kesepian, tapi kan aku punya cara, aku bisa ikut exco, aku bisa ini. Jadi mereka cari tahu, nggak depres, nggak langsung merasa nggak berdaya, langsung down gitu, nggak gitu. I see. Tadi kan udah disebut ada peers dan parents kan. Betul. Lebih pengaruh mana tuh Pak? Apakah pengaruhnya tuh tidak selalu konsisten? Misal kayak dalam waktu umur berapa ke berapa orang tua lebih berperan, tapi nanti umur berapa peers lebih ini gitu. Karena kadang-kadang juga ada yang kayak mungkin ini outliers juga bisa ya. Misal orang tuanya suportif tapi ketemu lingkungan yang kayak ini. Ujung-ujungnya gitu ya. Ujung-ujungnya kan juga input outputnya bisa beda gitu kan. Nah terus gimana tuh Kak? Kira-kira lebih pengaruh mana tuh? Nah, ini juga menarik sih ya, karena sebagai individu sih sebenarnya nggak bisa akhirnya dibelah. A-nya hilang, parents hilang, peers muncul, nggak bisa. Karena semua pasti ada ininya ya. Jadi kalau di ecological theory, peers dan parents berperan seumur hidup tentunya ya. Tapi betul tadi itu bahwa dia bisa aja mana yang lebih dominan, mana yang enggak. During childhood pasti dong parents ya punya peranan, karena kan masih lingkungannya terkecil. Teman juga berperan di situ untuk ngebangun esteem, membangun social development mereka. Tapi
Nah ini transisi juga nih di early adolescence, penelitian aku di early adolescence ya. Pas di early adolescence mereka mulai transisi, merasa penting juga loh peers, tapi parents masih dominan. Nanti pas masuk udah adolescence, peers punya peranan yang lebih kuat. Makanya kadang-kadang kalau fondasinya di sini di parents yang gak kuat, ketika dia masuk ke lingkungan remaja terus ketemunya sama lingkungan yang buruk, dan mereka merasa justru diterima di lingkungan buruk itu. That's why si peer yang buruk itu akan menginfluence mereka lebih banyak ketimbang fondasi yang dari si orang tua punya. Kalau orang tua punya fondasi dari childhood sampai remaja, itu punya fondasinya kuat, gitu ya, attachmentnya bagus, supportive, warm, disiplin tapi yang terstruktur, gitu ya. Ketika ketemu sama lingkungan negatif, mereka akan balik, oh ya, base-nya aku yang secure aku tuh parents, gitu. Jadi dia balik. Nanti udah adulthood sih, udah romantic relationship ya, jadi sama partner, udah beda lagi bentuknya. Peers masih ada tapi udah klik kecil gitu ya, udah milih teman, udah yang solid pertemanannya. Waktu college tuh biasanya nanti udah masuk adulthood, yang adulthood udah mulai romantic relationship, punya partner, pilih partner dan seterusnya gitu. I see. Oke. Ya itu menarik banget. Aku sebenarnya pengen bahas lebih panjang lagi, tapi ini kita kan kayaknya main topiknya bukan itu kan. Cuma nanti ini kan apa ya? Panjang. Ya ini singkatnya aja summary-nya kan. Nanti kalau misal penonton mau baca lebih lanjut bisa lihat di deskripsi. Nanti kita taruh ini ya, beberapa papernya. Oke. Ini kita lanjut bahas soal ini deh Kak, hal yang lebih sehari-hari. Boleh nggak di spill kayak a day in life of a PhD di Red Belt gitu? Maksudnya aku juga ada beberapa ngobrol kan sama yang sama-sama dari bukan dari departemen yang sama sih, tapi dari social science juga. Ya social science juga. Cuma kan beda-beda nih. Soalnya ada yang dia partial funding, ada yang di-fund sama dari LPDP, dari PPI gitu kan. Nah, aku penasaran aja sih juga. Orang kan juga beda-beda kan gimana dia nge-manage-nya. Jadi untuk nambah referensi nih ke penonton, jadi kayak biar tambah kebayang possibilities apa aja sih gitu. Nah, kalau misal aku Laila. Masuk lagi. Aku tuh suka skip Kak, maaf banget. Itu tuh banget pertanyaannya. Ya, oke. Kalau dari Kak Laila, ini sehari-harinya seperti apa sih? Ngapain aja? Iya, ngapain aja gitu. Apalagi saya juga adalah ibu, jadi 2 orang anak. Bawa suami ke sini. Makin challenge. Makin challenge. Mungkin ini ya, terlepas dari nanti aku jawab, tapi terlepas dari itu kayaknya ya penelitian aku banget ya. Karena anakku lagi remaja. Sekarang masuk remaja, early adolescence. Parents, working mom juga gitu ya. Jadi relate banget lah sama kehidupan pribadi ya. Ternyata si penelitian itu jangan ternyata tanpa disadari kita neliti diri kita sendiri loh. Karena gitu loh kalau di psikologi. Jadi kalau bicara day gitu ya, as a PhD di sini tuh gimana sih gitu ya. Oke. Nah, gimana tuh Kak di sini selama udah 2 tahun hampir 3 tahun ya, itu gimana sih a day in life sebagai PhD? Sehari-hari ya. Karena saya tuh di sini kan berarti sebagai PhD. PhD itu di sini sebagai dianggapnya kalau di Radboud kita sebagai pekerja. Jadi kita punya kesepakatan sama supervisor kita, sama promotor kita bekerja berapa jam dalam seminggu. Karena kontrak saya 4 tahun di sini, jadi kita dianggapnya 36 jam per minggu. Berarti kalau dalam hari kerja itu setidaknya 6 jam. Di luar istirahat ya. 6 jam bekerja di sini. Nah, pengaturannya seperti apa sebenarnya diserahkan kepada kita masing-masing. Jadi enaknya di sini juga adalah kita boleh working from home, boleh working from anywhere, boleh working from office. Yang penting istilahnya kalau ada logbook ya, itu keisi lah gitu ya, 36 jam itu, dan ada outputnya yang kamu mau kejar bulan ini apa, tercapai atau enggak. Yang penting sih itu.
progress meeting berapa? Progress meeting seminggu sekali sama daily supervisor, sama promotor utama itu sebulan sekali. Biasanya dalam sebulan sekali itu juga saya ada promotor juga, co-promotor dari Indonesia. Jadi ada dari Unpad juga. Jadi itu juga meeting beliau juga. Diaturnya seperti itu. Nah, tapi sehari-hari kalau ngantor berarti pergi pagi nih. Mulai jam 9 gitu kan. Ya seperti biasa lah kantor, terus pulang sore. Makan siang di tengah gitu ya, break dan lain-lain. Memang yang susah ngaturnya itu adalah sama keluarga sih. Kayaknya tantangan sih gitu ya. Tantangannya jadinya gimana ngatur mengelola ini dengan urusan di rumah, dengan domestik gitu ya. Karena lagi kalau tuh nyiapin semua. Kita di sini mau beli susah ya. Kita harus masak ya. Nggak ada yang jual bubur ayam, ya. Nggak ada lontong kari. Ya. Jadi nyiapin semua buat keluarga di pagi hari, termasuk makan siang. Jadi udah siap dari pagi. Kita baru berangkat ke sini. Terus pulang, juga mampir toko, terus kita harus masak. Gitu kan. Pakai toko belanja sekalian. Tapi kan pulang jam 5 kan? Jam 5. Ya itulah PR-nya ya, nyetok biasanya ya. Kita nyetok. Biasanya kalau yang nggak bahan segar gitu, kita udah siapin di rumah gitu. Jadi masak. Kalau bisa food preparation bisa seminggu gitu ya, kita udah nyiapin segala macam. Pokoknya diatur sedemikian rupa supaya balance gitu. Karena yang menariknya di sini juga adalah mereka sangat endorse gitu ya work-life balance. Jadi si promotor dari supervisor sangat mendukung bahwa mengecek gitu ya kondisi kita gitu. Tiap ketemu gitu nge-assess gimana gitu ya kehidupan sama keluarga, kehidupan sehari-hari, personal masih punya waktu main nggak, masih punya waktu sama keluarga. Mereka sangat mendukung itu. Jadi belajar dari mereka juga sih gimana ngelola gitu ya si waktu ini supaya seimbang. Sebisa mungkin yang mereka ajarin adalah nggak bawa PR ke rumah. Jadi selesaiin, jadi kalau ada to-do list, bikin to-do list pagi itu kita selesaiin si target to-do list itu dalam sehari, nyampe rumah tuh udah untuk keluarga gitu. Jadi here and now aja gitu ya untuk keluarga. Saat itu juga weekend juga untuk keluarga gitu. Jadi berapa kerja cuma Senin sampai Jumat ya. Gitu. I see. Jadi di sini karena kita kan punya kantor itu 3 bangku. Isinya 5 PhD. Jadi kita atur sedemikian rupa hari apa work from office, kapan kita work from home. Jadi fleksibel gitu ya. Akhirnya kita biasanya di antara kita berlima ini kita ngatur gimana supaya bisa adil gitu ya. Ini menarik, berarti kayak memang ruangannya pun disetting untuk tidak masuk setiap hari. Tidak perlu. Jadi mungkin itu ya buat menciptakan akhirnya juga kan ada efisiensi waktu. Kayak teman saya misalnya salah satunya adalah dia orang Italia. Dia kesini hanya 3 bulan. 3 bulan di sini, 9 bulan di Italia. Jadi sandwich program gitu. Maka dalam waktu 3 bulan dia mesti full dong di sini kan. Kasihan kalau misalnya dia nggak manfaatin itu. Jadi kita yang biasanya berarti kita yang work from anywhere or work from home gitu. Jadi kita atur sedemikian rupa. Pengaturan itu jadi lumayan membantu sih sebenarnya, karena kadang kita juga nggak bisa jenuh ya di satu tempat 9 to 5 gitu terus diem di situ gitu kayaknya itu juga jenuh. Kadang juga aku beda deh kerjanya di perpus atau kita sama-sama teman-teman di sini di kantin gitu ya. Kantinnya PW banget. Betul, kita di kantin aja ramean. Yang penting to do list tuh checklist lah di hari itu. Oke. Jadi bisa dibilang ya peneliti itu nggak seperti yang stereotip di pikiran orang-orang Indonesia kebanyakan ya. Kalau di luar negeri, di lab gitu ya. Dari pengalaman kita bekerja di luar negeri, justru malah work-life balance-nya oke. Terus secara pendanaan juga masih oke, karena nggak harus ini kan, nggak harus jadinya double job gitu kan. Betul. Jadi jadi kalau buat teman-teman internal ini full time. Tapi kalau mungkin keluarga ya berarti suami istri double ya berarti atau gimana? Suami kerja di perusahaan lain di sini. Maksudnya kalau karena keluarga kan jadinya emang suami istri jadinya harus di sini ya. Double income. Tapi kalau misal tinggal sendiri ya sebenarnya udah lebih dari cukup ya. Lebih dari cukup ya kalau lihat batasan gaji minimum researcher di sini. Oke. Nah, terus dari hampir 3 tahun di sini tuh yang paling berat apa, Kak? Yang paling berat. Paling challenging. Yang paling challenging adalah
itu ya ngebalance antara kerjaan sama keluarga. Itu pasti yang utama. Kita kayak punya rasa tanggung jawabnya, semua udah ikut kita ke sini. Terus kita harus make sure mereka semua dalam posisi secure, posisi aman, posisi well-being juga, happy gitu ya. Gimana ya akhirnya sih kerjasama ya antara suami istri pasti ya, antara pasangan kita. Terus juga mengkondisikan anak-anak dari Indonesia sedemikian rupa supaya pas datang ke situ udah dalam posisi siap. Itu sangat membantu. Yang berikutnya adalah buat saya tantangan berikutnya adalah mungkin karena kita nggak tahu ya apa kebiasaan kita ya, kayak ada pressure juga ketika ngelihat orang lain udah mencapai suatu titik tertentu, kita tuh belum, tapi kita lupa bahwa kita tuh memang wajar untuk di posisi ini gitu ya. Ini maksudnya konteksnya membandingkan sesama PhD. Iya, itu juga kayaknya aku harus belajar meregulate bahwa belum waktunya kamu sampai situ, nggak apa-apa kamu sampai sini gitu ya. Gitu. Jadi itu berarti struggle-nya sama diri sendiri ya. Struggle sama diri sendiri juga supaya kita udah mempersiapkan sedemikian rupa, result kan itu ya udah gimana gitu ya misalnya gitu. Ya kadang-kadang kalau di penelitian hasil tidak sesuai ekspektasi pun tetap hasil kan. Iya, nah itu waktu di artikel pertama saya juga gitu. Dari sekian hipotesis kan ada hipotesis yang diterima nolnya gitu ya. Terus tidak terjawab dong pertanyaan. Oh enggak, ternyata enggak gitu dong. Riset itu enggak gitu. Nah, membiasakan itu juga ya bahwa kita itu sebagai researcher tuh memang harus scientific integrity gitu ya. Nah, itu juga aku harus mulai terbiasa di sini. Bahasa mungkin ya. Kalau aku jadi kendala secara pribadi gitu karena mungkin agak susah menyerap bahasa baru gitu ya. Tapi kenapa bahasa jadi masalah, Kak? Soalnya kan di Belanda ini udah 90% ya? 90% populasinya bisa bahasa Inggris kan? Karena kebetulan membantu menyiapkan anak-anak untuk dia harus formal Dutch language ya di sini ya, formal language-nya harus bahasa Belanda gitu. Dia ada punya anak lebih besar, dia harus masuk SMP, itu jadi bahasa utama. Kita harus mendukung dia gitu ya. Mau nggak mau kan latihan di rumah ya, kayak gitu. Dan jadi itu juga jadi PR gitu. Gimana kita caranya ngebantu sedemikian rupa supaya dia juga bisa belajar, dibantu sama orang tuanya gitu. Kadang-kadang kita suka nyiapin dari kuis-kuis gitu sederhana gitu ya. Itulah PR-nya, challenge-nya tuh di situ. Kadang kan karena kalau ngomongin tentang sense of belongingness ya. Salah satunya kan language ya, gitu. Ketika ada language barrier, sense of connected kita tuh berkurang gitu, hilang. Jadi kadang ada perasaan, aduh aku pengen banget nguasain bahasa Belanda ini, supaya aku bisa ketika misalnya teman-teman lain ngomong bahasa Belanda sama PhD Belanda gitu ya, orang asli sini, aku masih bisa ikut, bisa ngerti. Kadang-kadang mereka juga kan suka kelepasan ngomongnya bahasa Belanda gitu kan. Atau misalnya kayak cuma buat transaksi gitu, itu juga jadi belajar sih. Karena biar ada rasa sense of belongingness, biar betah di sini, ya aku berusaha gitu untuk menguasai seenggaknya social Dutch language-nya ya, social Dutch aja gitu supaya ngerasa belong lah di sini gitu. Ternyata itu juga jadi PR. Betul. Iya, apalagi tadi yang ngajarin anak sih ya itu. Karena kan mereka itu bahasanya udah bahasa ketiga ya, kalau dengan Sunda gitu ya, Indonesia, Inggris, terus keempat gitu, harus lagi nguasain bahasa Belanda gitu ya. Jadi tugas kita sih untuk bantu mereka gitu ngadepin challenge ini. Oke, Kak. Oke, itu kayaknya itu udah semua pertanyaannya sih. Thank you banget udah sharing-sharing. Ini pertanyaan penutup aja. Kira-kira dari PPI ada nggak yang bisa kita kasih untuk membantu misal Kak Laila mewakilkan PhD di sini gitu ya. Kira-kira apa? Mungkin yang pertama adalah informasi yang banyak, sebanyak-banyaknya gitu mengenai pertama mungkin gimana kalau orang berminat untuk PhD. Cara seperti ini udah oke sih menurutku ya. Dia udah oke banget. Jadi dari pengalaman orang-orang bisa dapet tuh sesuatu gimana sih caranya mau pursue PhD. Yang kedua mungkin kalau udah ada orang yang akan kesini, gimana kita support dengan berbagai informasi kayak misalnya mulai dari
housing. Iya sih. Memang susah ya, tapi setidaknya misalnya kita udah nyiapin list, misalnya oh ini ada makelar ABC atau ini ada marketplace ABC gitu ya, supaya mereka tuh nggak susah nyari gitu ya. Housing mungkin bagaimana sih gitu ya memulai di sini dalam beradaptasi dan segala macam, kayak hal sederhana aja, gimana sih pesan OVI chip card gitu ya. Untuk tap bus gitu ya, gimana sih pesan SIM cardnya, mungkin jangan-jangan kita bisa suatu saat PPI punya satu divisi yang ngurusin orang pindah ke sini, dibantu ngurusin ABCD-nya yang bisa kita tackling lah, kayak misalnya OVI chip card atau misalnya SIM card yang simple-simple kayak gitu, karena pas datang pertama itu kerasa banget kalau nggak ngerti gimana beli OVI, kalau nggak ada temen yang waktu itu jemput kita di bandara gitu ya, untuk nyiapin OVI untuk tap-tap sana sini, kayaknya tuh juga PR. Mungkin kalau udah orang terbiasa sih mungkin tinggal tahu lah kesini, tapi kalau orang bener-bener newbie banget gitu, kita nggak tahu apa-apa. Mungkin buat PhD seperti saya yang berkeluarga, informasi-informasi kayak sekolah, cara pindah sekolah, daftar sekolah kemana, wah itu kayaknya perlu deh, perlu banget. Jadi aku juga akhirnya kan mencari sendiri ya, cari tahu sendiri. Terus kebetulan sahabat kita yang pindah duluan ke sini ke Unpad, dari Unpad ke Radboud juga belum berkeluarga waktu itu gitu ya. Jadi kita mau tanya siapa sih, kita mau gimana gitu kan. Cari tahu googling ya akhirnya, tapi mungkin ada informasi dari teman-teman PPI berdasarkan pengalaman teman-teman sebelumnya, itu juga penting. Iya sih. Gimana sih beli sepeda gitu ya? Ya kayaknya itu perlu juga ya, karena di sini nggak ada lagi yang lain kecuali sepeda, kita harus punya gitu. Ilmu-ilmu sederhana praktikal sehari-hari kayaknya. Kalau belanja ada kok toko Asia, informasi kayak gitu aja kita kan udah deg-degan duluan. Bawa sekarung beras dari Indonesia, padahal beras Indonesia juga ada ya, misalnya gitu. Orang udah package segala macam, kiloannya dikurangin demi barang-barang Indonesia, padahal kalau kita tahu informasinya ada kok Amazing Oriental, ada merek. Ada kok di sini tersedia nih, kamu bisa belanja di toko ABC, di makanan halal ada, informasi-informasi yang terkait sama kehidupan sehari-hari. Kayaknya kalau akademi kan kayaknya dibantu, biasanya kita punya international office nih kayak di Radboud, pasti mereka ngebantu. Kita punya supervisor, kita punya promotor, biasanya mereka ngebantu, punya direktur ngebantu. Tapi justru yang kehidupan sehari-hari kayaknya itu penting sih. Gimana sih ngurusin ini dan itu, harus kemana setelah datang, ngurusin Verbalife ID gitu ya. Aduh betul. Iya sih. Kalau ada info itu misalnya ditaruh di website atau dibikin pamflet, itu akan membantu sih. Oke deh Kak, ya itu thank you untuk masukannya, sharing-sharingnya Kak. Sama-sama, senang sekali bisa ngobrol bareng teman-teman PPI, semoga bermanfaat. Ya nanti semoga teman-teman yang masih considering untuk lanjut punya karir di Nijmegen bisa kebantu sama konten ini. Oke, thank you Kak. Sama-sama. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.